You are standing before beings of great honor, dignity, power, the ancients. You know what it sounds like to me? It sounds like you got a vampire turf war going on. I'm listening. Previously on The Strain. Si Ep di sini sadar kalau yang telah menginfeksi mereka adalah mantan istrinya karena si Diane waktu itu secara tidak sengaja menjamret kalung si Kelly pemberian dari si Ep. Si Ep pun kembali dengan wajah tertegun lesu. Yang tidak lama dari itu si Vasily juga baru datang, tapi si Ep rupanya tidak senang ada si Pelders di sini. Meskipun sempat disuruh supaya tidak mendengarkan perkataan si Ep, tapi si Pelders tetap memilih untuk pergi. Jadi si Ep ini, orangnya bisa dibilang angkuh, sok kegantengan, sok hebat, sok pinter, yang gitu-gitulah pokoknya mah. Pika sebelen sebenarnya mah. They're coming. Keesokannya si Vasily mencoba merakit sebuah bom, tapi bukan bom anter, melainkan bom sinar UV. Berhasil, tapi ada sedikit kesalahan karena malah muncul percikan api. Tapi kalem cenah, hanya perlu tambahan sedikit polesan lagi, maka ini akan jadi sempurna. Eta singkat waktu saja ceritanya bom sinar UV sudah selesai disempurnakan. Mereka pun segera bersiap untuk melakukan operasi terowongan tanpa melibatkan si Jade dan ibunya si Nora. Katanya kami akan pulang sebelum matahari terbenam. I love you. Beralih ke Mang Agus yang pulang ke rumahnya, tapi dia mencium ada bau aneh yang ternyata saudara lainnya Mang Agus sudah terinfeksi. Namun Mang Agus tidak menemukan ibunya dan HP-nya juga tidak bisa dihubungi. Tapi tiba-tiba ada suatu pergerakan dari dalam lemari yang ketika dibuka itu ternyata adalah mendiang ibunya. Bayangkan gengs, betapa hancurnya Mang Agus. Dia kehilangan semua orang tersayang sekaligus, terutama ibunya yang sangat dia cintai. Jadi Mang Agus membiarkan ibunya tetap jadi vampir dan pergi dari sana. Why the World Trade Center? I think we're in the right place. Oldest Strigoi. The cave. Stay to the right. No more graffiti. Si Abraham minta jangan sampai membangunkan mereka karena itu akan membuat The Master tahu dengan kedatangan kita. Jadi mereka pun melewati para vampir yang sedang kelelahan dengan sangat berhati-hati. Look, the rails are clean here. I know these tunnels like the back of my hand. If there's a train coming, we're gonna know it, okay? Come on. Go! I know these tunnels like the back of my hand. For future reference, that's the back of your hand, that's your ass, that's your elbow. Now, this is
shitty way to go, even for them. Rupanya setrum juga bisa membunuh vampire, tapi hal itu menandakan kita semakin dekat. Para vampir ini mereka baru dapat panggilan dari si The Master, jadi kita tinggal mengikutinya kemana mereka pergi. Where'd all the vamps go? Dead end. What the hell? How'd they get through? If I were hunting rats, this is exactly where I'd assume they'd go. Or if this is a trap. Si Jim yang lebih dulu masuk, dia pun segera memberitahu kalau ini aman untuk dimasukin. Oh yes, namun para vampir baru ini tidak berhenti berdatangan. Jadi kini si The Master pun tahu. Si Abraham juga segera bergegas masuk. Tapi si Abe tiba-tiba mendengar bisikan si Kelly yang minta pertolongan. Sempat diteriakin si Abraham supaya si Abe sadar, tapi itu percuma. Di belakang juga para vampir semakin banyak. Setidaknya si Vasily harus membunuh dulu mereka yang paling dekat, baru bisa nyusul masuk ke dalam lubang. Hampir saja cuma kita kembalikan ke si Abe. Dia ternyata dituntun menuju peti dan tidak ada si Kelly sama sekali di sana. Kelly, I'm here. Where are you? Hurry! Where is she? What are you waiting for? Come on! God damn it, come on! Beruntung memiliki bom UV, ledakannya seketika menghancurkan para vampir. Namun sayang itu membuat The Master kabur, dan kaburnya dia sangat disesali oleh si Abraham sampai dia emosi sambil menghancurkan peti dan terus bergerak mencari si The Master. Meskipun diperingati supaya kita segera kembali karena hari akan segera poek, tapi si Abraham tidak peduli. Baginya kesempatan ini mungkin bisa jadi kesempatan terakhir, dan terus memilih mencarinya hingga mereka menemukan satu lubang yang dipenuhi dengan ribuan vampir. Si Abraham selalu mengingatkan supaya tidak terkena genjutsu The Master, tapi saat ini malah dia yang terkena. Jadi terpaksa harus menyeret si Abraham supaya mau mundur. Mereka pun kembali ke Pegadaian dengan selamat, tapi scene kita alihkan dulu ke Mang Agus yang tiba-tiba nodong seseorang bernama Alonso, ketua geng sekaligus penjual senjata ilegal. Tujuannya jelas, Mang Agus menginginkan beberapa senjata. Si Velders tiba-tiba kembali ke Pegadaian, katanya dia punya satu rencana, jadi dia akan menyiarkan siaran broadcast ke seluruh TV nasional dan radio, minta si Abe supaya segera menyiapkan pidatonya, jangan panjang-panjang, karena durasinya terbatas hanya sekitar 40 detik, dan selama 40 detik itu, kau harus bisa meyakinkan orang-orang tentang wabah ini, setidaknya semua lapisan masyarakat bisa waspada dan menekan jumlah angka terinfeksi. Si Velders langsung menyiapkan segalanya di atas Pegadaian supaya lebih mudah mengirim dan menerima sinyal dengan memanfaatkan alat elektronik sekitar. Meski ini adalah hack tingkat pelanggaran NSA, tapi si Velders akan melakukannya sebagai bentuk penyesalan dan untuk menebus kesalahannya.
Si Velders memberitahu si Ebb kalau siarannya siap dimulai, tapi sebelum itu si Abraham datang untuk minta maaf karena dia telah bertindak berdasarkan emosi. Mereka semua pada dasarnya memang sudah mengerti si Abraham pun siap melanjutkan pemburuan dengan kondisinya yang sudah lebih baik dan siaran pun segera dimulai. Okay, get ready. My name is Dr. Ephraim Goodweather. I'm an epidemiologist from the Centers for Disease Control. I'm here to warn you of an urgent danger. There is a disease spreading through New York City. This plague is responsible for the mysterious disappearances we've been seeing. Once they are infected, we'll come after you. Sunlight kills these... That's it. Woo! We did it! Ya, tiba-tiba ada yang nerobos masuk dan itu ternyata si Rocker Bolivar. Dia berhasil ngecerot emaknya si Nora. Lantas semua orang pun langsung dievakuasi menuju basement. Hurry up! Go! Go! Kelo dipimpin langsung oleh si Thomas, mereka mengubrak-abrik pegadaian, tapi pintu baja basement ini tidak bisa dianggap remeh karena tidak bisa dijebol begitu saja. Kembali dulu ke Mang Agus yang sudah sampai di tempat si Alonso melakukan transaksi. Di sana dia memberikan apa yang diinginkan Mang Agus, tapi tiba-tiba ada yang datang. Si Alonso berkata kalau dia adalah orang yang akan ngirim barang, jadi kamu slow down aja. Dan dia ternyata si Greg Thea. Jelas anak buahnya si Palmer cuma gak tahu apa yang mau dia kirim, menyerahkan sejumlah uang sebagai bayaran dan pergi tanpa mencurigai apapun. Mang Agus penasaran dengan isi tas setelah mengetahui itu adalah uang yang jumlahnya sangat banyak. Mang Agus punya pikiran pasti yang dikirim jauh lebih besar daripada ini dan minta supaya si Alonso menunjukkan yang mana kontainer miliknya. Is this it? Give me the gun! Hurry! Go! Go! Why? Kenapa para vampir baik hati menculik Mang Agus? Ada apa cenah ini sebenarnya, gengs? Identitas mereka juga belum kebongkar, tapi keren sih. Kang Kenyot yang ini beda dari yang lain, setelannya garaga. Kembali ke pegadaian, ada sedikit drama lagi ketika akan mengeksekusi emaknya si Nora, padahal tidak ada waktu untuk drama-dramaan karena para vampir terus mencongkel pintu. Pada akhirnya, si Nora sendirilah yang memutuskan untuk membunuh emaknya dan mereka pun segera pergi melalui pintu rahasia yang memang sudah dipersiapkan si Abraham. Goodbye, Miriam. I am coming for you. C'est Traquien. Si Palmer akhirnya didatangi The Master dengan sekecelak dua kecelak cairan putih. Tiba-tiba dia pun seketika seger seperti baru berumur 30 tahunan. Wah, bahaya si Palmer yang biasanya berada di balik layar, kini terjun langsung ke lapangan mendatangi pegadaian, nyuruh si Regi supaya membawa semua barang penting yang ada di sini, terutama jantung istrinya si Abraham, katanya sangat lucu dan unyu. Aldrich. Si Thomas ternyata masih ada di sana. Seperti biasa si Regi pasti disuruh keluar jika ada si Thomas. Si Palmer pun mengungkapkan keadaan dirinya saat ini yang merasa kuat, bersemangat, dan yang paling beautiful adalah tanpa penyakit. Tapi
Tapi jangan senang dulu, wahai Mr. Palmer. Rupanya si Thomas tahu kalau si The Master baru memberinya cairan putih saja tanpa cacing. Itu bukanlah immortality yang diharapkan si Palmer. Cairan putih itu layaknya obat instan untuk menyembuhkan penyakit si Palmer. Dan sifatnya tentu hanya sementara. Jelas si Palmer agak kecewa, tapi untuk berubah seturut keinginanmu itu sangat berbeda dan hanya orang terpilih yang bisa mendapatkan itu. Think of this as another test for your everlasting devotion. Mereka saat ini berada di rumah lain si Abraham. Si Abraham memberitahu tanpa peti si The Master pasti akan mengumpulkan para vampir di satu titik. Hal itu bertujuan untuk melindunginya saat siang hari. Jadi The Master pasti akan memilih tempat terdekat untuk memperbaiki petinya. Sedangkan para vampir yang berjumlah sekitar 1000-an, mereka sedang mengawal The Master untuk membuat sarang di sana. Dan untuk mengefisienkan waktu, si Abe dan si Vasily akan melakukan pengintaian di sekitaran lokasi kemarin. An excellent idea. Mang Agus kini berada di suatu tempat yang katanya sangat jauh berada di bawah. Jadi mereka ini pasukan vampire pemburu yang dikirim untuk menghancurkan wabah vampir, dipimpin oleh vampir bernama Faun. Entah apa tujuan mereka menculik Mang Agus. You be patient. Come with me. Si Palmer memajang jantung dengan beberapa organ tubuhnya yang telah diganti, menanyakan tentang karantina, kenapa aku tidak diberitahu, padahal ini adalah masalah serius. Si Reggie pun menjawab, saat itu Anda sedang sekarat dan nyawa Anda lebih penting dari itu. Si Palmer pun memakluminya dan nyuruh siapkan mobil, juga hubungi si Thomas karena dia mau menemui si Maggie. No, sir. Secara terang-terangan, kini si Reggie menolak perintah si Palmer untuk pertama kalinya. Saat orang-orang menyebut Anda kejam dan laknat, aku akan pasang badan untuk membelamu. Tapi setelah tahu kalau Anda melakukan perjanjian dengan iblis, kebangkitanmu sama seperti penghinaan terhadap Tuhan dan alam. Hati kecilku mengatakan harus membunuhmu untuk memperbaiki tatanan alam. Tapi itu tidak bisa aku lakukan karena aku sangat menghargai apa yang telah engkau berikan padaku. Jadi anggap saja semua impas dan jangan pernah mencariku lagi. Setelah sampai, si Abe baru tahu ternyata ini adalah rumah singgah yang telah dibeli si Bolivar, di mana si Vasily berkata tempat ini dulunya adalah sebuah teater. Dia pun berasumsi sepertinya si Bolivar adalah vampire favoritnya si The Master dan dia pasti ada di dalam sana. Berkat pengetahuan si Vasily, mereka menyusup melalui sebuah bar di seberangnya. Ada pintu rahasia yang mengarah ke rumah singgah Bolivar melalui lorong saluran air hujan. Begitu masuk, benar saja di sana terdapat peti si The Master yang sedang diperbaiki dan kerumunan vampir diduga mereka sedang melindungi The Master. Dirasa ini adalah kesempatan si emas. Mereka akan memanggil yang lain untuk melakukan serangan dadakan. Tapi sebelum itu si Vasily ini cerdas juga. Dia membuka penutup lubang got supaya tidak ada vampire lain yang datang ke rumah singgah si Bolivar karena terhalang cahaya matahari. Beralih dulu ke si Menteri dan si Barnes. Benar kan si manajer CDC ini juga ada di bawah kendali si Palmer. Si Maggie terkejut dengan kesehatan si Palmer dan menanyakan si Reggie. Katanya dia sedang libur dan memperkenalkan si Thomas kalau dia adalah kolegaku. Si Palmer langsung ke intinya mempertanyakan kenapa kau melakukan darurat militer dan karantina tanpa memberitahuku. Si Maggie jelas tidak tahu kalau dalang dari semua ini adalah si Palmer karena si Palmer selalu melakukan kebohongan dalam mengajak orang bekerja sama. Si Maggie yang sejatinya memiliki loyalitas terhadap rakyat akan memperjuangkan ini demi rakyat, bukan demi kamu. Jadi maaf, karantina akan tetap berjalan. Mendengar hal itu sontak si Palmer pun minta si Maggie untuk berbicara empat mata.
Dan sekali si Palmer mendorong si Maggie dan akan memviralkannya sebagai bundir, jelas hal itu membuat kaget si Barnes. Tapi setelah diwawancara, apakah perlu karantina ini tetap dilanjutkan, dengan penuh ketakutan si Barnes menjawab tidak perlu. Seketika ia pun akan dipromosikan menjadi Menteri Kesehatan dan Pelayanan Masyarakat untuk menggantikan si Maggie yang telah bundir. Sakti ya si Palmer, the power of miliarder. Do not pull the plug on me. Si Eb yang sudah kembali dikarenakan tidak ada yang menjaga si Jets, maka kali ini dia akan dilibatkan dan mengajarinya beberapa trik cara memburu vampir dengan baik dan benar. Jadi singkat waktu mereka semua pun sudah sampai dan akan masuk melalui jalan yang sama. Sungguh sangat efektif, ratusan vampir tertahan cahaya matahari. Si Vasily pun langsung menunjukkan senjata barunya, tapi bukan bom anter lagi. Bau aduk anjing. Let's finish this. Straight up and attack! Go find them, Professor! You too, Doc! Come on, let's go. I got you, Zach. Come on. Miss Wallace. Yeah, try it, asshole. Ajaib sekali, di luar ekspektasi. Ternyata si The Master masih sanggup berjalan di bawah teriknya sinar matahari. Si Abraham sendiri baru mengetahui ini karena selama pertempurannya dengan si The Master, dia selalu menghindari sinar matahari. Dan kita pun akhirnya diperlihatkan awal mula si Abraham bertemu dengan si The Master. Jadi kala itu Abraham kecil suka didongengin oleh nininya supaya nafsu makannya tinggi. Waktu itu si Abraham minta diceritain tentang legenda Sardu, seorang bangsawan yang menderita gigantisme, memiliki tubuh bak seorang raksasa. Tapi seiring berjalannya waktu, pertumbuhan abnormal itu membuat tulangnya tiba-tiba bengkok dan terpaksa harus memakai tongkat untuk membantunya berjalan. Tongkat yang sangat indah karena keseluruhannya terbuat dari perak. Tapi hikmahnya, penyakit itu membuatnya sadar menjadikan dirinya lebih baik, bahkan suka berbagi terutama pada anak-anak. Tapi sang kakak menganggap penyakit adiknya adalah aib keluarga, maka ia pun menyusun sebuah rencana mengumpulkan semua saudaranya untuk berburu The Great Grey Wolf yang dia yakini darahnya bisa menyembuhkan penyakit si Sardu. Day after day, they walked in search of the Great Grey Wolf. Namun yang terjadi bukan serigala yang mereka temui, ada makhluk lain yang menghuni hutan dan mereka pun satu persatu diburu oleh makhluk itu hingga si Sardu mendapatkan sebuah kepastian kalau semua saudaranya telah tewas.
Ternyata itu makhluk kuno yang kelaparan. Si The Master Tea bak akan lebaran. Si The Master seketika tersenyum ketika melihat si Sardu yang memiliki tubuh raksasa dan akan menjadikannya pakaian baru. Beberapa minggu kemudian, Sardu kembali ke istananya, tapi dia tidak pernah terlihat lagi di luar dinding istana kecuali malam hari. Dan setelah itu, hampir setiap malam anak-anak menghilang dari tempat tidurnya. Tapi bagi si Abraham, dongeng tetaplah dongeng. Dia baru bisa percaya itu ketika menginjak usia 18 tahun, di mana kala itu Perang Dunia Kedua sedang berkecambuk. Abraham dan beberapa warga lain mereka diusir dari rumah mereka sendiri atas penguasaan Jerman, dikirim ke kamp pemusnahan Treblinka, Polandia yang masih diduduki oleh Jerman di bawah komandan Nazi yaitu si Thomas, yang mana kala itu dia masih manusia tapi sifatnya sudah seperti iblis. Sebelum waktu eksekusi tiba, para tawanan dipekerjakan dulu dipisah sesuai dengan keahlian, yang mana si Abraham sendiri masuk ke golongan pengrajin kayu. Suatu ketika, pasukan Nazi menemukan aljimah Yahudi dari ukiran kayu. Jelas mereka yang sangat membenci Yahudi bertanya siapa yang telah membuatnya. Tidak mau ada korban lagi, si Abraham pun mengaku dirinya lah yang telah membuat itu. Katanya keahlian itu dia dapatkan dari ayahnya, sang penebang kayu terkenal. Alih-alih dibunuh, si Abraham justru malah dipekerjakan secara khusus oleh si Thomas. Si Thomas yang saat ini posisinya dia baru menjadi seperti si Palmer, minta si Abraham untuk mengukir kayu, membuat sebuah peti yang mana peti itu nantinya akan dijadikan tempat berlindung si The Master. Berminggu-minggu si Abraham membuat peti, berminggu-minggu pula dia menyaksikan temannya satu persatu dimangsa oleh si The Master setiap malam. Hingga sampai pada tahap akhir penyelesaian peti, si Abraham diam-diam menyelundupkan perak berlandaskan kisah Sardu. Si Abraham akan mencoba melawan si The Master. Rupanya niat si Abraham telah diketahui oleh si The Master. Jadi untuk sementara dikarenakan si The Master arah rengap, maka dia hanya dibengkokkan beberapa jarinya saja. Peremukan jari ternyata adalah isyarat The Master. Si Abraham pun dikelompokkan ke kelompok yang akan dieksekusi. Jelas dia masih selamat karena tiba-tiba camp diserang. Disitulah kesempatan si Abraham untuk ngabret sengabret-ngabretnya. Jerman pun akhirnya juga tumbang, tapi si Thomas masih selamat. Dia pergi ke sebuah bunker tempat di mana si peti disimpan, tapi si The Masternya tidak ada. Si Thomas pun merasa telah dijanjikan janji palsu oleh si The Master yang padahal dia hanya ngeprank. Disinilah si Thomas mendapatkan immortality-nya. Tidak ada perkenyotan, infeksi khusus yang diberikan berupa cairan putih plus cacing. Si The Master tanamkan melalui sebuah koetan. Bertahun-tahun si Abraham mencari keberadaan si The Master, jadi dia ini tidak pernah menetap. Saat tidak menemukan tanda keberadaan The Master, maka dia akan pindah ke daerah lain dan hanya ditemani oleh istrinya bernama Miriam. Tanda-tanda akan keberadaannya pun baru muncul di desa ini karena si Abraham melihat orang-orang seperti menyimpan sebuah ketakutan yang sangat luar biasa. Ketika si Abraham bertanya soal kastil, si Abraham yakin kalau dia bersembunyi di kastil itu, jadi dia
dia akan melakukan pengintaian, butuh setengah hari perjalanan untuk sampai ke sana. Tapi gimana cenah ceritanya tongkat sardu sudah ada di tangan si Abraham. Jadi sebelum melacak The Master, si Abraham melacak dulu tongkat sardu dan berhasil dia temukan pada seorang pedagang barang antik di Antwerp. Si Abraham pamit dan berjanji akan pulang sebelum matahari terbenam. Juga jika semua ini telah berakhir, kita akan hidup damai dan mengadopsi 2 anak seperti yang diinginkan si Miriam. Singkat waktu, si Abraham pun sampai di kastil tak berpenghuni. Di sana dia mulai melakukan pengintaian, masuk melalui sebuah lubang, mencari tempat terpoek di kastil sampai si Abraham lupa waktu. Ya, talinya menghilang dan itu ternyata adalah rencana si Thomas. Dia sudah tahu akan pergi kemana ketika si Abraham melakukan pengintaian. Butuh 1 malam bagi si Abraham untuk memanjat lubang itu. Kayak cinta 1 malam aja. Apesnya lagi kuda sudah dalam keadaan tercabik. Dan ketika sampai rumah, rupanya si Thomas semalam habis nganjang. Istrinya pun pulang saat malam kembali tiba membawa oleh-oleh 2 orang anak. Dengan berbagai macam perasaan yang menyatu menjadi satu, si Abraham membakar jasad istrinya. Tapi sebelum itu, dia mengambil jantungnya yang kini jadi koleksi si Palmer. We're lost. Kembali ke masa kini untuk menyusun strategi baru, mereka pun pergi ke rumah si Vasily karena di sana ada beberapa peralatan. Tapi si Yates tiba-tiba bengeknya kambuh dan tidak membawa inhalernya. Terpaksa harus ke rumah dulu untuk mengambil inhaler cadangan, yang padahal dia hanya pura-pura supaya bisa ke rumah untuk ngambil foto keluarga. Yang tidak lama dari itu pun si Kelly datang ke rumah. Mom! No, not her. Tapi dia dibiarkan kabur, gengs, meskipun si Abraham mengingatkan akan resikonya kalau dia tidak akan pernah berhenti untuk mendapatkan orang tersayangnya dan The Master akan selalu memanfaatkan dia. Let him try. Season 1 pun diakhiri dengan kembalinya diperlihatkan Mang Agus yang terus berontak berusaha untuk kabur. Tanpa dia sadari, dia malah menuju ke tempat peristirahatan 7 vampir kuno legendaris bernama The Ancient. You are standing before beings of great honor, dignity, power, the ancients. Mereka semua masih hidup, cuma saat ini sedang mimpi indah, tapi bisa mengetahui apa yang sedang terjadi di sekitarnya. Dan si Paun yang akan mewakili mereka mengatakan apa yang ingin mereka katakan. Ribuan tahun lalu, The Ancient membuat sebuah perjanjian tentang genjatan senjata para vampir. Tapi saat ini perjanjian itu telah dilanggar dan kami membutuhkan pasukan yang bisa bergerak bebas di bawah sinar matahari, menggunakan kekuatan sinar matahari untuk membantai para makhluk kotor. Dan kau telah membuktikan dirimu mampu, Mang Agus yang memiliki dendam karena telah kehilangan semua orang tersayangnya, ditambah ada imbalan besar juga. Dia pun setuju untuk bergabung. You know what it sounds like to me? It sounds like you got a vampire turf war going on. I'm listening. Tamat, geng. Tamat, gas. Terus tong, apa seling heula ku video lain.